Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisedia Handani dengan NIM 1210303, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran dengan judul Kamus dan Pemanfaatannya. Nah, buat teman-teman, apa sih kamus itu? Kamus adalah buku yang berisi daftar kata dari suatu bahasa yang disusun menurut abjad disertai dengan keterangan mengenai bentuk, tanda lafal, asal-usul atau sejarah, arti, sinonim, antonim, dan ungkapan tiap kata. Nah, jenis-jenis kamus di sini terbagi menjadi 3, yakni berdasarkan isi, berdasarkan penggunaan bahasa, dan berdasarkan ukuran. Kamus berdasarkan isi di sini terbagi menjadi 2, yaitu kamus umum dan kamus khusus. Kamus umum adalah suatu buku rujukan yang berisi daftar kata atau istilah yang umum dipakai dalam kehidupan sehari-hari, contohnya Kamus Umum Bahasa Indonesia. Dan yang kedua ada kamus khusus. Kamus khusus adalah kamus yang berisi mengenai kata-kata khusus, namun dengan susunan tertentu. Contohnya seperti kamus sinonim. Nah, di sini juga ada contoh-contoh dari kedua kamus ini, yaitu kamus lafal, kamus sinonim, kamus antonim, kamus singkatan, dan kamus istilah. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu jenis kamus berdasarkan penggunaan bahasa. Nah, di sini dibagi menjadi 3, yakni yang pertama kamus eka bahasa. Kamus ini memuat kosakata suatu bahasa yang disusun secara alfabetis dan penjelasan makna dan contoh pemakaiannya di dalam kalimat dalam bahasa yang sama. Contohnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua ada kamus dibahasa. Kamus dibahasa adalah kamus yang terdiri dari 2 bahasa. Kamus ini berisikan kata atau gabungan kata suatu bahasa yang disusun secara alfabetis. Contohnya yaitu Kamus Inggris Indonesia. Kamus aneka bahasa atau multibahasa adalah kamus yang memuat kosakata suatu bahasa dengan penjelasan makna dan contoh pemakaiannya dalam 2 bahasa lain atau lebih. Contohnya seperti Kamus Inggris Indonesia Belanda. Di sini menggunakan 3 bahasa yang berbeda. Nah, untuk yang ketiga, jenis kamus berdasarkan ukuran. Nah, untuk berdasarkan ukuran ini terbagi menjadi 2, yaitu kamus besar. Kamus besar adalah kamus yang memuat seluruh kosakata. Contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua ada kamus kecil, di mana kamus kecil hanya memuat kosakata dalam jumlah yang terbatas. Contohnya kamus saku. Materi kita selanjutnya ini penyusunan kamus. Untuk menyusun kamus, kita harus menggunakan beberapa langkah, yakni 1. Persiapan. Apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum kita menyusun kamus? Persiapan ini ya seperti penyediaan alat tulis, penyediaan sumber data seperti buku, media massa cetak, dan kamus yang sejenis. Ada juga penyediaan sumber bahan rujukan yang terdapat berupa kamus dan ensiklopedi. Yang kedua ini pengumpulan data. Nah, dalam pengumpulan data ini harus diperoleh dan disusun secara bersistem agar memudahkan dalam penyusunan. Yang ketiga ada pengolahan data. Pengolahan data ini seperti pemeriksaan urutan abjad, penyeleksian data, klasifikasi data, pemberian definisi, dan penyuntingan hasil pemberian definisi. Yang keempat, pengetikan kartu induk. Kartu induk ini adalah kartu-kartu entry yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan kamus. Ini merupakan hasil akhir dari pengolahan data. Yang kelima ada penyusunan kartotek. Nah, kartotek merupakan kegiatan yang mengarahkan proses penyusunan kamus ke dalam kegiatan pengetikan. Nah, yang keenam ada pengetikan naskah. Dalam pengetikan naskah, kamus itu harus dilaksanakan berdasarkan kartotek. Yang ketujuh ada koreksi naskah. Ini berfungsi untuk menghindari kesalahan ketik yang terjadi pada saat pengetikan. Yang kedelapan ada setelah naskah kamus dikoreksi dan betul-betul sudah siap cetak, kemudian diserahkan ke percetakan. Untuk memastikan kamus siap edar, maka pencetakan harus mencetak kamus dalam bentuk cetak coba. Nah, materi kita yang terakhir yakni manfaat kamus. Di sini manfaat kamus ada 7. Yang pertama ini mencari makna kata, yang kedua memeriksa ejaan, penipuan, dan penggunaan kata, yang ketiga mencari lafal kata, yang keempat melacak riwayat asal-usul dan turunan kata, yang kelima mencari sinonim dan antonim, dan yang keenam mencari singkatan kata, akronim, tanda, dan lambang kata. 7. Mencari kata asing yang sering dipakai. Nah, sekian video pembelajaran dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.